Devan berjalan menuju kamarnya dengan lesu, bersamaan juga Raya ingin menuju kamarnya. "Sayang," panggil Devan dengan nada yang sangat lembut. Raya memalingkan wajahnya kesal lalu memasuki kamar terlebih dahulu. "Say, berak." Ucapan Devan terhenti ketika Raya menutup pintu kamar dengan keras. "Sepertinya istri barbarku sangat marah," ucap Devan. "Kemana aja Om? Masa baru sadar sih?" Kemudian Devan memasuki kamarnya dengan perlahan. "Sayang, kenapa memakai baju seperti itu?" Devan menaikkan alisnya sambil menggigit ibu jarinya, ketika melihat istrinya memakai baju saringan tahu yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sangat menggoda. "Memang kenapa?" tanya Raya, cuek lalu merebahkan dirinya di atas tempat tidur. "Glek." Devan menelan ludahnya kasar ketika melihat istrinya berada di atas tempat tidur dengan gaya yang menggoda. Si golok yang tadinya bobo ganteng kini sudah terbangun sambil menganggukkan kepalanya. Raya memang sengaja memakai baju haram itu untuk memberi hukuman kepada suaminya. "Rasakan. Makanya jangan main api. Karatan tuh golok," batin Raya. "Golok, oh golok. Jangan sekarang oke," batin Devan, memberi pengertian kepada golok saktinya. Devan memejamkan matanya sambil mengumpat kesal karena kecerobohan dirinya sendiri. Kini ia harus menerima hukuman dari sang istri. "Kau memang bodoh Devan. Sekarang kau harus tersiksa dan tidak bisa mencicipi si sarung sempit yang legit," batin Devan lagi. Kemudian Devan berjalan menuju ranjang dan mulai membuka pakaiannya satu persatu hingga dirinya polos. "Ya, kau mau apa?" pekik Raya ketika melihat tubuh polos suaminya yang seksoi itu. Ngomong apa kau? Kau kan sedang marah dengan suamimu," batin Raya kesal karena ia selalu terpesona dengan tubuh kekar itu. "Mau tidurlah, apa kau lupa jika aku tidak bisa tidur jika mengenakan pakaian?" jawab Devan, sambil merebahkan diri di samping sang istri lalu menarik selimut hingga sebatas pinggang. "Oh," jawab Raya, lalu membelakangi Devan dan juga menarik selimut sampai leher. "Apa kau tidak kedinginan?" tanya Devan. "Tidak." "Apa kau jangan melewati batasmu. Ingat hukumanmu masih berlaku," ucap Raya, ketika tangan Devan membelai punggungnya. Ya. "Selamat malam my wife," lirih Devan. Kemudian ia pun membelakangi Raya. "Selamat malam my husband, mimpi indah sayang," batin Raya, kemudian memejamkan matanya. Dan malam yang dingin itu keduanya tidur saling memunggungi tanpa adanya kehangatan. Minggu pagi hari di kediaman keluarga Clark. Sudah menjadi rutinitas Sander jika setiap pagi akan meluangkan waktu untuk membaca koran sambil meminum kopi hitam. Sedangkan Devan seperti biasa dengan kebiasaannya sendiri, yaitu meminum susu segar kesukaannya. "Dad, hari ini kau segar sekali," tanya Devan, sambil meneguk susunya. Sander mengernyitkan keningnya sambil menatap menantunya yang tengah meneguk susu. "Kau mengatakan sesuatu?" tanya Sander. Karena sebelumnya ia tengah fokus membaca koran, jadi ia tidak mendengar perkataan menantunya itu. Aku bertanya jika Dedi hari ini terlihat segar sekali," ulang Devan, dan menatap ayah mertuanya. "Memangnya hari-hari sebelumnya aku terlihat kusut, begitu?" Bukannya menjawab pertanyaan menantunya, ia malahan melontarkan pertanyaan lainnya. "Tidak." Tepatnya ia protes karena tidak senang dengan pertanyaan Devan. "Bukan begitu. Tapi, hari ini aura bahagia Dedi sangat bersinar," ralat Devan, sambil memutar kedua bola matanya malas.
Ah, tentu saja aku sangat bahagia. Sander berucap sambil mengulum senyum. Kau ingin tahu apa yang membuatku bahagia? Lanjut Sander. Lalu Devan menganggukkan kepalanya karena ia penasaran. Sini. Sander menjetikkan jarinya agar Devan mendekat. Devan pun mencondongkan tubuhnya, agar ayah mertuanya bisa berbisik kepadanya. Karena aku berhasil membuat ibu mertuamu lemas tak berdaya di arena pertempuran. Bisik Sander tak berakhlak sambil menahan tawanya. Sial. Umpat Devan kesal, lalu menegakkan punggungnya dan menatap mertuanya dengan sengit. Hahaha. Sander tertawa terbahak, tanpa memperdulikan wajah asam menatunya. Buah semangka buah rambutan, harus sabar ya jika golokmu karatan. Hahaha. Sander semakin gencar meledek menantunya itu. Emang dasar bule KW. Mertua gesrek. Umpat Devan, lalu beranjak dari tempat duduknya dengan perasaan yang sangat kesal dan menuju taman belakang untuk menyegarkan pikirannya. Sedangkan Oma Airin yang baru tiba di ruang makan, mengernyit heran saat melihat putranya tergelak sendirian. Hei, kau belum gila, kan? Tanya Oma Airin. Aku masih waras, Mom. Justru aku yang harus bertanya sama seperti itu pada Mommy. Ucap Sander masih menyisakan tawanya, sambil memperhatikan penampilan ibunya. Oma Airin mengenakan dress tali spaghetti berwarna rainbow bling-bling dengan lengannya ada pom-pom berwarna rainbow juga. Ah, dan anting berwarna pink yang terpasang di daun telinganya membuat penampilan Oma Airin semakin cetar membahana. Dan siapapun yang melihatnya akan ternganga. Dasar anak Luknat. Kurang garam. Kau pikir ibumu ini sudah tidak waras? Kesal Oma Airin dan menatap tajam putranya. Aku pikir seperti itu, karena lihatlah penampilanmu, Mom. Sander tertawa geli sambil mengusap wajahnya kasar. Siapapun yang melihat, pasti mereka akan mengira jika Mommy kurang sekilo. Pelak. Satu pukulan mendarat di kepala Sander dengan keras. Sakit, Mom. Pekik Sander, sambil mengusap kepalanya. Ayo bicara lagi. Beraninya, kau mengatai Mommy kurang sekilo, padahal yang sesungguhnya hanya kurang seons. Ucapan Oma Airin membuat Sander tertawa terbahak. Oh, my God. Hahaha. Sander tertawa sambil memegangi perutnya. Astaga, kenapa aku bisa mempunyai ibu segesrek ini? Batin Sander. Pelak. Kenapa memukulku lagi? Keluh Sander. Jangan mengumpati Mommy di dalam hati. Wah, Mommy sekarang beralih profesi menjadi cenayang. Tanya Sander, terkejut karena ibunya bisa membaca hatinya. Ya, cenayang cinta. Jawab Oma Airin asal. Jawaban Oma Airin membuat Sander tergelak, sedangkan Oma Airin mencebikkan bibirnya kesal. Mommy mau kemana sampai berdandan nyentrik seperti itu? Tanya Sander, sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja ingin berfoto ria karena Mom mendapat endorse dress cantik ini. Kau itu mana tahu dunia sosmed, yang kau tahu itu hanya dunia perkasuran. Ucap Oma Airin sambil mencebikkan bibirnya. Oh, jika itu memang ahliku. Hahaha. Sander tergelak. Dasar stres. Umpat Oma Airin. Ayo. Sekarang kau fotokan, Mom. Ucap Oma Airin sambil menyerahkan ponselnya. What? Oh no. Tolak Sander sambil mengangkat kedua tangannya. Come on, dedinya para tuyul, rayu Oma Airin. Kau kan anak yang baik hati dan tidak sombong. Rayu Oma Airin lagi. Cih, jika ada maunya saja baru memuji. Gerutu Sander. Devan saja itu. Sander menunjuk Devan yang baru memasuki ruang tengah.
Devan, panggil Oma Irene dengan lantang. Merasa dirinya dipanggil pun, Devan menghampiri omanya. Yes, Oma Ken, hahaha. Belum selesai berbicara Devan sudah tergelak lebih dulu saat melihat penampilan Oma Irene yang super nyetrik. Astaga Oma, batin Devan dan semakin tertawa terbahak. Ish, dasar cucu menantu kebanyakan micin, umpat Oma Irene. Benar itu Mom, makanya dia menjadi bodoh, hahaha. Sander berucap sambil tergelak dan mengangkat kedua jempolnya, membuat Devan menekuk wajahnya kesal. Cih, Dedi pun sama kebanyakan micin, sahut Devan kesal. Kalau dia bukan kebanyakan micin tapi dia kurang garam, sahut Oma Irene sambil mengutak-atik ponselnya. Hahaha. Devan tergelak ketika mendengar perkataan Oma Irene. Masih mending aku ada rasa gurih-gurihnya daripada Dedi. Hambar. Lanjut Devan sambil menekan kata hambar, lalu tergelak lagi. Ya. Kesal Sander. Sudah. Lerai Oma Irene. Ayo cepat fotokan Oma. Oma Irene menyerahkan ponselnya kepada Devan paksa, lalu duduk di tepi meja makan sambil bergaya seperti model papan triplek yang profesional. Oma, kesal Devan. Cepat fotokan, sahut Oma Irene tak kalah kesal. Kau ingin golokmu masuk ke sarung sempit tidak? Tanya Oma Irene tak berfilter. Tentu saja mau, jawab Devan dengan cepat. Ya, maka dari itu cepat fotokan Oma yang seksi ini. Cih, seksi. Ingat umur Mom, sahut Sander sambil tergelak. Umur boleh tua tapi jiwa harus tetap muda, sahut Oma Irene sambil mencebikan bibinya dengan kesal. Mantap Jaya, Oma. Ayo cepat Devana, fotokan Oma. Devan, Oma. Kesal Devan. Sejak kapan namanya berubah jadi Devana? Batin Devan kesal. Ya, apalah itu terserah. Yang ikhlas Devan. Nanti Oma akan membantumu untuk membujuk istri buntingmu itu, ucap Oma. Benarkah? Oma Irene menganggukkan kepalanya. Siap laksanakan Oma, ucap Devan semangat 45. Cekrek. Devan langsung mengambil foto Oma Irene dengan cepat. Sedangkan Sander langsung beranjak dari sana dan menuju markas tempur 1, di mana istrinya masih terkapar di atas arena pertempuran. Dan pagi hingga menjelang siang di hari Minggu itu, Devan menghabiskan waktunya untuk menjadi fotografer dadakan. Semangat demi istri buntingku, Devan menyemangati dirinya sendiri. A few moment later. Oma, kapan selesainya? Tanya Devan, sudah merasa lesu. Sebentar lagi, ucap Oma Irene sambil bergaya seperti cicak nempok ke dinding. Cekrek. Devan mengambil foto Oma yang sudah keberapa puluh kali dengan lesu. Tapi, ini ponsel Oma memorinya sudah penuh, ucap Devan sambil menunjukkan ponsel tersebut. Ya sudah, hapus saja foto-foto yang baru kau ambil, ucap Oma Irene tak berperasaan. Jeder. Bagai disambar geledek, tubuh Devan langsung lemas seketika. Devan berjalan menaiki anak tangga dengan lesu. Kenapa? Tanya Raya saat berpasan dengan suaminya. Tidak, ucap Devan tanpa menoleh dan terus menaiki tangga. Raya yang khawatir dengan keadaan suaminya pun akhirnya mengikutinya menuju kamar. Sayang, panggil Raya. Ketika sampai di dalam kamar ia melihat Devan duduk bersender di sofa sambil memejamkan matanya. Jawab Devan. Kau sakit? Tanya Raya, lalu duduk di sisi sebelah kiri Devan yang kosong. Devan tidak menjawab.
Tapi, ia malah mengusap perut buncit Raya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Maafkan aku ya, karena telah menyakiti hatimu," ucap Devan dengan sendu. "Aku sudah memaafkanmu tapi aku masih kesal denganmu," jawab Raya dengan jujur dan menatap suaminya itu dengan kesal. "Ya, aku salah dan aku memang bodoh. Di saat istriku sedang mengandung anakku, tapi aku dengan bodohnya mau diajak jalan dengan mantan kekasih," ucap Devan. Kali ini ia memegang kedua tangan Raya dengan lembut. "Pasti hatimu saat itu sangat sakit ketika melihat suamimu berjalan dengan wanita lain. Sayang, maafkan aku," ucap Devan lagi, terdengar sangat tulus dan penuh penyesalan, membuat hati Raya tersentuh. "Sakit, sangat sakit yang aku rasakan. Aku berpikir saat itu dirimu menduakan aku," ucap Raya mulai terisak. Dia sangat mencintai om tampannya itu. "Itu tidak akan pernah terjadi, sayang," ucap Devan, lalu mengusap air mata Raya dengan ibu jarinya. "Karena aku sangat mencintai dan menyayangimu," lanjut Devan, lalu mengusap perut buncit Raya lagi. Sebuah tendangan kecil dan pertama kali yang dilakukan oleh Dede Gondrong dari dalam sana. "Dia menendang sayang," pekik Devan sangat bahagia dan terharu. "Ya, sayang. Aku merasakannya juga. Biasanya dia hanya bergerak kecil di dalam sana, tapi kali ini dia menendang," ucap Raya, tersenyum penuh haru. "Sehat-sehat ya di dalam perut, Mami," ucap Devan, lalu mengecupi perut istrinya dengan rasa syukur dan sangat bahagia. "Ya, ampun, aku merasa menjadi pria yang bahagia di dunia ini, mempunyai istri yang sangat cantik dan kau masih jelalatan," potong Raya dengan cepat dan menatap kesal suaminya. "Mode lebah akan segera dimulai jika sudah seperti itu. Pasti mulut istriku tidak akan berhenti berdengung di telingaku," batin Devan. "Sayang, kau merusak suasana," keluh Devan. "Siapa yang merusak suasana? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," ketus Raya, lalu memalingkan wajahnya. Sedangkan Devan mengusap wajahnya frustasi. "Astaga, moodnya naik turun seperti biang lala. Membuatku pusing kepala," batin Devan lagi. "Sayang, sekali aku lagi minta maaf," ucap Devan dengan sangat lembut dan hati-hati. "Iya," jawab Raya singkat, dan masih memalingkan wajahnya. "Jawab, iya, Nya menghadap ke sini dong," ucap Devan sambil menoel dagu Raya dari samping. "Enggak lucu. Memang siapa yang lagi ngelawak? Kan aku lagi merayu kamu," ucap Devan, lalu mengangkat Raya ke atas pangkuannya dengan mudah. "Ya," pekik Raya, ketika tubuhnya diangkat begitu saja oleh suami perkasanya itu. Saat ini Raya berada di pangkuan Devan dengan posisi duduk menyamping. "Maafkan aku dan mari kita berdamai," ucap Devan dengan lembut lalu mengecup kedua pipi Raya dengan mesra. Raya mengangguk pelan sebagai jawaban. "I love you," bisik Devan. "I love you, too," balas Raya. "Kap." Devan mengecup bibir Raya dengan sangat lembut dan Raya pun membalasnya lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Devan. Secara perlahan Devan mengangkat tubuh istrinya itu menuju area pertempuran. Dan selanjutnya, bayangin aja sendiri hot-hotnya. Jika di markas tempur dua tengah terjadi pergulatan panas untuk menghabisi lawannya. Di sisi lain JJ tengah menatap suaminya dengan tajam. "Jangan marah dong. Kau menikmati juga, kan?" tanya Sander dengan ringan. JJ mendengus kesal. Bagaimana tidak kesal, jika suaminya itu membuatnya terkulai lemas tak berdaya dan ia bahkan hampir melupakan keempat anaknya. "Dedi keterlaluan.
Kesal JJ. Oke, aku minta maaf sayang. Ucap Sander, lalu ingin mengecup bibir JJ tapi segera ditahan oleh JJ. Lihat Ansel sedang meminum ASI. JJ menahan bibir Sander dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menopang tubuh kecil Ansel yang sedang meminum sumber makanannya. Sander sontak memundurkan wajahnya sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Seperti anak ABG saja, cibir JJ sambil terkekeh saat melihat bibir suaminya mengerucut. Aku memang ABG, tapi versi tua. Ucap Sander asal, membuat JJ tergelak. Dasar. JJ memukul pelan pundak suaminya. Ansel, minumnya pelan-pelan dong. Dedi tidak minta kok. Ucap Sander absurd, ketika melihat putranya begitu rakus saat melihat J4 menyedot botol gantungnya hingga tersedak dan batuk. Dedi. Kesal JJ, kemudian JJ meniup ubun-ubun putranya agar tidak batuk lagi. Menurut mitosnya begitu ya Mak, kalau ada bayi tersedak harus cepat-cepat ditiup ubun-ubunnya. Kembali lagi ke markas tempur 2 yang tengah terjadi asah mengasah golok hingga tajam dan kinclong. Hah, aku lelah sekali. Ucap Raya, yang sudah terkulai lemas di atas tubuh suaminya. Kau hebat sekali sayang, goyangan cendolmu membuat nagih banget. Ucap Devan, sambil membelai punggung polos istrinya yang penuh keringat. Tentu saja, karena aku ingin membuatmu puas agar tidak jelalatan lagi. Ihik. Sindiran keras untuk Om Devan. Ya, maaf ya. Ayo kita bersihkan diri dulu. Ucap Devan, lalu beranjak dari tempat tidur dan menggendong Raya menuju kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Devan meletakkan Raya di pinggiran batub dengan hati-hati. Kita mandi bersama. Ucap Devan menyeringai licik dan dengan polosnya Raya mengangguk. Dret, dret, dret. Ponsel Devan yang tergeletak di atas nakas berdering. Devan tersenyum devil saat melihat siapa yang menghubunginya. Bagaimana? Tanya Devan, terdengar sangat datar dan dingin saat mengangkat ponselnya. Entah dengan siapa dia berbicara akan tetapi raut wajah Devan terlihat senang juga emosi. Entah tidak bisa ditebak sama sekali. Jawab seseorang di seberang sana. Oke. Aku akan ke sana. Tut. Devan memutus panggilannya sepihak. Kemudian ia meraih sweater, kunci mobil beserta dompetnya. Tapi, sebelum pergi ia mencium kening dan bibir istrinya yang sudah terlelap karena kelelahan melayaninya. Bagaimana tidak lelah? Jika Devan meminta nambah saat mereka mandi bersama siang menjelang sore hari itu. Love you. Ucap Devan setelah mencium istrinya. Kemudian ia beranjak dari markas tempur 2. Devan, kau mau kemana? Tanya JJ saat berpasan dengan menantunya di dekat tangga. Ada urusan sebentar, Mam. Jawab Devan. JJ menyipitkan matanya dan menatap menantunya itu dengan penuh selidik. Come on, Mam. Jangan menatapku seperti itu. Ucap Devan sambil memperlihatkan senyum konyolnya. Cih. Awas saja jika kau macam-macam dan menyakiti putriku lagi. Ancam JJ. Sambil menunjuk kedua matanya dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya, kemudian kedua jari itu ditunjukkan ke arah Devan seolah berkata dengan bahasa isyarat, aku mengawasimu. Oke, oke. Devan mengangkat kedua tangannya di depan dada. Aku nitip Raya, Mam. Lanjut Devan. Hem. Jawab JJ terdengar sewot. Sebenarnya JJ masih sedikit kesal dengan Devan, tapi ia tidak berbuat banyak, karena ia merasa itu bukan porsinya untuk ikut campur ke dalam urusan anak dan menantunya, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Toh,
Mereka juga sudah dewasa jadi tahu mana yang baik dan mana yang benar, bukan? Setelah berbincang dengan ibu mertuanya sebentar, Devan menuju garasi mobil dan menaiki mobil sport kesayangannya yang dulu pernah diceburkan ke danau oleh istri barbarnya itu. Hingga ia harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk memperbaiki mobilnya. Devan saja jika mengingat kejadian tersebut, menggelengkan kepalanya. Tapi, ia juga bersyukur karena kejadian tersebut dirinya bisa bersatu dan mempersunting Raya menjadi istrinya. Devan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, tak berselang lama dirinya sampai di depan bangunan seperti gudang jika dilihat dari luar, yang terletak di pinggiran kota. Tempat eksekusi. Ya, dirinya sampai ke tempat menyeramkan itu, di mana ada beberapa buayanya yang ia pelihara di sana. Dan di gudang tersebut juga dijaga ketat oleh beberapa penjaga di sana. Lalu siapa yang akan dieksekusi kali ini? Kalian pasti sudah tahu jawabannya, bukan? Di mana dia? Tanya Devan kepada seorang penjaga yang bertubuh tegap, kekar dan berkulit hitam. Di dalam bos, dari tadi wanita itu sangat berisik. Adu penjaga tersebut. Kemudian penjaga tersebut mengantarkan Devan ke salah satu ruangan yang ada di dalam gudang tersebut. Terdengar suara teriakan seorang wanita dari dalam ruangan tersebut. Brengsek! Bajingan! Lepaskan aku! Akan kupastikan kalian akan menyesal karena telah menculikku. Telingaku terasa pengang, kenapa kalian tidak menyumpal mulutnya dengan lakban? Ucap Devan dengan kesal, sambil mengusap salah satu telinganya. Buka pintunya! Titah Devan dengan tegas kepada salah satu penjaga yang memegang kunci. Baik bos. Ucap penjaga tersebut, lalu membuka ruangan tersebut dengan lebar. Devan! Pekik wanita tersebut saat melihat kemunculan Devan di sana. Ia berpikir jika Devan akan menyelamatkannya. Devan, tolong aku. Mereka jahat sekali, Hicks. Wanita tersebut menangis terisak dengan keadaan terduduk di kursi dengan tangan dan kakinya terikat. Devan menyeringai licik dan menghampiri wanita tersebut. Apa kabar Flora? Tanya Devan begitu dingin dan datar, sambil menatap wanita tersebut dengan tatapan yang mematikan. Van. Flora membulatakan kedua matanya, ia sangat terkejut saat Devan menatapnya seperti itu. Van, jangan bilang jika. Ya, aku yang mengutus mereka untuk membawamu ke sini. Potong Devan dengan cepat. Tetapi, kenapa? Ucapnya tergagap. Karena baru kali ini melihat sisi lain Devan yang sangat mengerikan. Apa kau lupa dengan kejadian di mall waktu itu? Tanya Devan lagi. Aku tidak ingin berbasa-basi, Flo. Kau ingin menjebakku, kan waktu itu? Wajah Flora memucat, bagaimana bisa Devan bisa tahu rencana jahatnya? Tidak, Flora menggeleng dengan cepat. Cih, kau tidak bisa mengelak lagi. Karena aku mempunyai buktinya. Ucap Devan pelan tapi penuh penekanan. Kemudian Devan mengambil ponselnya dan memutar rekaman suara yang ia dapatkan dari anak buahnya yang bertugas untuk mencari informasi tentang Flora. Ya, gadis itu meminta saya untuk menjebak Tuan Devan dengan memasukkan obat tidur ke dalam pesanannya nanti. Saya berani bersumpah, jika saya tidak berbohong. Saya mau melakukan hal menjijikan itu karena saya sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anak saya yang sedang sakit. Suara seorang pelayan wanita yang bekerja di restoran Jepang tersebut. Itu bohong. Itu fitnah dan itu semua rekayasa. Teriak Flora histeris dan menangis meraung. Aku tidak peduli, Flo. Aku baru tahu jika dirimu sangatlah picik. Maki Devan. Devan, please percaya kepadaku. Ucap Flora sesegukan. Bawa pelayan wanita itu ke sini. Ucap Devan kepada salah satu penjaga di sana.
Dan tak berselang lama pelayan wanita tersebut masuk ke dalam ruangan tersebut. Wajah Flora semakin pucat pasi saat melihat pelayan wanita yang berdiri di hadapannya. Dan ekspresi wajah Flora sudah menjadi jawab untuk Devan. "Kau boleh pergi," titah Devan kepada pelayan wanita itu. "Terima kasih, Tuan." Wanita tersebut berulang kali mengucapkan terima kasih sambil membukukan badannya juga sampai menitikan air matanya. Setelah barulah itu ia pergi meninggalkan tempat menyeramkan itu. "Urus wanita ini dan buang ke pedalaman negara XXX," ucap Devan dengan tegas kepada para penjaga yang ada di sana. "Baik, bos," jawab beberapa penjaga sangat patuh. "Devan, kau tidak bisa seperti ini terhadapku. Aku lakukan ini semua karena aku mencintaimu." "Ya," teriak Flora histeris, berharap jika Devan memberikan kesempatan kedua. "Beri aku kesempatan. Jadikan aku yang kedua, ketiga, atau yang kelima, aku tidak peduli," teriak Flora lagi. "Kau gila," bentak Devan sangat murka. "Dengarkan perkataanku baik-baik dan tanamkan di otak dangkalmu itu. Aku sangat mencintai istriku," ucap Devan penuh dengan penekanan dan sorot mata yang sangat tajam. Ucapan Devan membuat Flora semakin terisak dalam tangisnya. Ingat itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Devan keluar dari gudang tersebut lalu memasuki mobilnya. "Brengsek, bajingan," umpat Devan sambil memukuli setir mobilnya berulang kali. "Bagaimana bisa aku pernah mencintai wanita segila itu?" Kesal Devan, lalu ia mengambil rokoknya yang selalu ada di laci dashboard mobilnya. "Sial. Bisa-bisa aku kehilangan jatahku jika aku ketahuan merokok lagi," umpat Devan, lalu membuang rokok tersebut keluar dari jendela. Devan menyenderkan kepalanya di senderan kursi pengemudi sambil memejamkan matanya.